Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) membentuk tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut pada anak. BPKN meminta pemerintah bertanggung jawab dalam kasus ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN membentuk tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut pada anak. Tim itu diketuai oleh Muhammad Mufti Mubarok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPKN Republik Indonesia. Tujuan utama dibentuknya tim ini adalah untuk mendorong pemerintah dan semua pihak terkait bertanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Sedikit menambahi bahwa BPKN melalui tim pencari fakta akan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah dalam hal ini tentu BPOM, Kementerian Kesehatan, dan tentu Menko dan seterusnya ke atas kan gitu. Itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah. Karena ini negara harus hadir, intinya dari perlindungan konsumen. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Charles. Ya bagaimana upaya-upaya itu dalam waktu cepat, jangan sampai lambat karena korban terus tambah. Tim ini juga mendesak pengawasan yang ketat agar obat-obatan yang telah dilarang tidak lagi beredar di tengah masyarakat, serta mendorong adanya regulasi yang jelas dan transparan tentang penarikan obat. Malah kami mengharapkan sebenarnya bagaimana supaya uang yang telah dikeluarkan pedagang untuk membeli obat itu langsung dikembalikan kepada mereka, baru obatnya ditarik. Jadi nggak ada yang dirugikan retailnya. Itu yang kita harapkan, sehingga pasar dipastikan tidak ada jenis obat yang dikatakan sudah tidak baik itu. Hingga Rabu, BPOM telah mencabut sertifikat cara distribusi obat yang baik atau CPOB 5 pedagang besar farmasi dan menarik 69 merek obat sirop dari pasaran sebagai buntut dari kasus cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga kuat sebagai penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Senin lalu sudah ada setidaknya 324 kasus gagal ginjal akut, di mana 190 diantaranya meninggal dunia.